Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Evionora dari Direktorat GTK ya, Ibu. Yang saya hormati ada Pak Erisda Eka, narasumber kegiatan materi modul ajar hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu narasumber materi kurikulum untuk BIMTEK pengawas sekolah, yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dalam waktu ada ini waktunya berbeda ya Bu Evi, jadi tadi seharusnya dari 10.45 sampai 11.30 ya Bapak Ibu ya, untuk saya menyampaikan alur modul, lalu berikutnya 45 menit dari materi substansi dan juga mungkin tanya jawab, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya Meira Sartika. Insya Allah hari ini kita akan have fun ya Bapak Ibu ya, sampai akhir nanti kita dadah-dadah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan ini, izin saya sharing konten Bapak Ibu. Ibu Evi, maaf mohon bantu. Siap, baik, terima kasih. Oke Bapak. Baik, Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah terkait modul ajar. Ini adalah unit modul yang nanti akan Bapak Ibu temui sama seperti yang materi sebelumnya di LMS ya, Learning Management System, Bapak Ibu sebagai narasumber. Ada dua ya Bapak Ibu saya sampaikan, ada PowerPoint dan juga ada modulnya. Kalau modulnya itu berisikan step-step Bapak Ibu. Step-step yang merupakan penjelasan dari PowerPoint. Kalau PowerPoint ini kan hanya poin-poin saja ya Bapak Ibu, tapi detail bagaimana langkah Bapak Ibu ini sudah sangat enak sekali ya dipandu nih oleh teman-teman dari direktorat. Jadi sehingga Bapak Ibu hanya tinggal mempelajari substansinya, PowerPoint-nya, dan juga modulnya. Jadi ada dua nanti ya Bapak Ibu ya, beserta ada file-file pendukung seperti itu. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu, oh ya saya sampaikan dulu untuk modul ajar ini akan ada 44 slide Bapak Ibu. 44 slide dengan waktu tertentu nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya, karena setiap alurnya itu kan sudah ada rancangan waktunya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tujuan untuk materi modul ajar ini adalah pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Berikutnya, tujuan dari kegiatan modul ajar ini adalah peserta mampu menentukan assessment atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan dengan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi Bapak Ibu. Jadi ada 4 tujuan dari kegiatan materi modul ajar. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah agenda kegiatan ya Bapak Ibu. Kalau memang materinya pertama ini akan ada perkenalan, kesepakatan kelas, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan rencana aksi nyata. Nanti ketika kegiatan, peserta ini akan mendapatkan 3 lembar kerja ya Bapak Ibu. Lembar kerja di ruang kolaborasi, lembar kerja di demonstrasi kontekstual, dan lembar kerja di rencana aksi nyata ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu nanti akan ada sesi perkenalan ya. Kalau memang belum kenal boleh kenalan, kalau tidak silakan nanti bisa di skip saja. Kesepakatan bersama mungkin ini remind saja ya Bapak Ibu ya, karena ya contoh kita dari awal kegiatan saya rasa memang sudah disampaikan kan oleh panitia untuk selalu memute ya, tapi banyak yang terlupa, jadi diharapkan juga Bapak Ibu kepada peserta nanti mohon untuk remind lagi untuk kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Mungkinkah harus memute atau on cam dan lain-lain, silakan. Ini kesepakatan kesepakatan bersama kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu seperti biasa untuk menghangatkan acara, walaupun sebenarnya menghangatkan kegiatan, walaupun sebenarnya ini kan pagi hari ya, harusnya masih on fire ya Bapak Ibu ya, jadi perlu energizer nih diberikannya dengan ice break. Para peserta diminta untuk menyiapkan 1 kertas dan pena untuk menulis. Berikutnya pada kegiatan ice break ini peserta akan mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh pelatih.
yaitu menggambar apapun ya yang akan diinstruksikan oleh pelatih pada kertas yang sudah disediakan oleh para peserta ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah slide berikutnya Bapak Ibu, dan slide ini tidak usah ditampilkan Bapak Ibu. Tidak usah ditampilkan kepada peserta, cukup Bapak Ibu sebagai narasumber yang membacakan ya. Karena memang ini kita nanti akan melihat ya hasil dari gambarnya itu seperti apa. Siapkan satu kertas dan pena untuk menulis, ikuti instruksi pelatih, gambarlah apapun yang diinstruksikan oleh pelatih pada kertas yang sudah disediakan. Instruksinya adalah: 1. Gambarlah 4 buah persegi 4 kecil. Berikutnya, gambarlah 1 persegi panjang besar. Berikutnya, gambar 1 segitiga sama kaki. Dan terakhir, gambarkan 2 buah tabung. Diberikan waktu Bapak Ibu, silakan disesuaikan. Saya rasa tidak usah terlalu lama karena teman-teman ini kan memang sudah yang peserta kita ini adalah para pengawas sekolah kan ya Bapak Ibu. Sesudah selesai, lalu Bapak Ibu akan bertanya nih sebagai narasumber, gambar apakah yang Bapak Ibu buat? Lalu gambar apa yang pelatih maksud? Nah itu Bapak Ibu ya kegiatannya. Gambarnya memang sangat beragam. Ada ya, ini pengalaman kemarin ketika memfasilitasi fasilitator sekolah penggerak FSP ya. Ada yang memang memisahkan nih Bapak Ibu, memisahkan gambar-gambar. Berikutnya ada yang sudah tuning Bapak Ibu, jadi menggambar rumah. Karena dia melihat katanya ada 2 buah tabung nih Bu sebagai pilar katanya. Ada segitiga sama kaki, ada persegi 4 kecil dijadikan jendela. Nah memang gambarnya beragam sekali. Boleh mungkin untuk kenang-kenangan teman-teman peserta itu diminta untuk memperlihatkan gambarnya dan foto bareng ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sering menyebutnya, ayo kita foto keluarga. Nah, sebenarnya apa sih gambar yang dimaksud yang tadi instruksinya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai narasumber? Nah, berdasarkan satu instruksi yang sama, mengapa ada banyak gambar yang berbeda dari yang dibuat oleh peserta? Peserta FSP kemarin itu ada 18 peserta ya Bapak Ibu, 18 orang, dan semuanya gambarnya berbeda. Ketika ada 3 orang yang menggambar rumah, gambarnya pun berbeda. Jadi benar-benar semua peserta itu gambarnya berbeda. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena ada instruksi yang kurang jelas, yang menyebabkan akhirnya persepsi beragam juga dari peserta didik ya, dalam hal ini adalah peserta kita. Begitu pula saat kita mengajar di kelas, apabila instruksi tidak jelas, maka persepsi dari siswa akan beragam dan seringkali keluar dari pemahaman yang dimaksud. Hal ini membuat tujuan pembelajaran sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting sekali untuk membuat perencanaan pembelajaran tepat, jelas, dan relevan. Membuat modul ajar atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang tepat, adalah salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh guru. Kita masuk ke kegiatan berikutnya Bapak Ibu. Sesudah ice break ini adalah mulai dari diri. Nah ini ada kalimat mari diskusi. Sebenarnya ini hanya untuk pembuka ya Bapak Ibu ya. Tetap yakin ya. Ibu boleh di-mute. Maaf. Ini ada kalimat mari diskusi. Sebenarnya ini bukan untuk berdiskusi Bapak Ibu. Ini hanya untuk pembuka saja, pembuka kegiatan untuk masuk ke materi yang selanjutnya. Ada 4 pertanyaan ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu apakah Bapak dan Ibu memahami pentingnya dokumen perancangan pembelajaran? Kedua, tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan atau menulis dokumen perancangan pembelajaran yang efektif, menarik, berpusat pada siswa, serta memperhatikan perbedaan capaian mereka? Usaha apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terakhir, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar tentang modul ajar? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pembuka sebenarnya ya Bapak Ibu untuk masuk ke materi. Belum ada diskusi di sini Bapak Ibu. Mari berdiskusi lebih banyak. Apakah selama ini sebagai seorang guru kita telah merancang dan melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan baik? Apakah perencanaan itu disusun secara sistematis hanya sekedar pelengkap dokumen semata atau memang telah digunakan secara optimal sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran? Ini adalah panduan-panduan saja Bapak Ibu untuk masuk ke materi. Berikutnya kita akan masuk Bapak Ibu eksplorasi konsep ya, mulai dari diri, berikutnya adalah eksplorasi konsep. Baik, mari menyimak bersama Bapak Ibu. Mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat pembelajaran dengan efektif? Bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif?
bagaimana menentukan assessment penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan ini di sini sudah mulai Bapak Ibu terjadi diskusi ya antara para peserta dengan kita. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang perencanaan atau perancangan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, kita masuk langsung materi. Apa ini maksud dengan modul ajar? Kalau saya Bapak Ibu sebelum masuk ke, kita kan sudah melihat slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke slide ini saya akan tanya dulu pemahaman mereka semana. Nah, ini juga terkadang muncul Bapak Ibu di 7 poin pertanyaan ini ya. Kemudian kita lanjut ke modul ajar. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah atau aktivitas, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau yang sudah sering kita kenal dengan ATP. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kalau kita sudah memaknai kalimat ini, yang salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran, berarti modul ajar ini yang menyusun adalah guru dan memang pegangan guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Modul ajar ini bukan siswa yang menyusun, ini adalah guru. Modul ajar sama seperti rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun, modul ajar dapat disusun dengan komponen lain untuk melengkapi, misalnya pertanyaan pemantik, pengetahuan prasyarat, dan pemahaman bermakna, serta komponen lain yang dianggap dibutuhkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih atau memodifikasi modul ajar yang telah tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Baik, Bapak Ibu, ini adalah alur penulisan modul ajar. Jadi ketika menyusun modul ajar, panduan kita pastinya yang menjadi acuan adalah alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Juga tujuan pembelajaran yang semuanya itu terdapatnya di kurikulum operasional sekolah. Jadi ini panduan kita. Alur tujuan pembelajaran, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah 3 komponen modul ajar yang wajib ya Bapak Ibu ya. Oke, pertama adalah tujuan pembelajaran, itu yang biasa kita singkat dengan TP. Kedua adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu kan biasanya ada yang kegiatan pembukaan atau awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup atau akhir ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah assessment atau penilaian. Pendidik yang menggunakan modul ajar yang sudah disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran modul ajar. Berikut ini adalah komponen dari modul ajar yang lengkap ya Bapak Ibu. Ada 3 komponen. Pertama adalah informasi umum, kedua adalah komponen inti, dan ketiga adalah lampiran. Informasi umum mencakup identitas penulis modul, kompetensi awal yang diperlukan untuk memulai sebuah kegiatan pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Ingin lebih detail silakan mencantumkan dimensinya, elemennya maupun subelemennya, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan seperti apa. Ada komponen inti, tujuan pembelajaran, assessment, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Ini masuk ke dalam komponen inti Bapak Ibu. Dan terakhir adalah lampiran ya. Komponen lampiran adalah terdiri dari antara lainnya lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka atau sumber-sumber referensi guru tersebut menyusun modul ajarnya. Ada kalimat yang dimiringkan nih Bapak Ibu ya, dan juga di bold. Ini untuk menjadi catatan juga untuk para peserta nanti Bapak Ibu, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib. Ini yang mungkin kita sebagai narasumber nanti harus ingatkan kepada teman-teman pengawas. Yang semuanya ini, komponen ini wajib dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi nanti. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ini guru bebas berinovasi, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, untuk menyusun modul ajarnya. Versi lengkap silakan, atau yang kita lihat ke sebelumnya Bapak Ibu, minimal yang modul ajar komponen ini saja yang ada, silahkan Bapak Ibu. Apa yang baru dari modul ajar?
Ada 3 yang baru Bapak Ibu, pengetahuan prasyarat, pertanyaan pemantik, dan pemahaman yang bermakna. Pengetahuan prasyarat adalah kemampuan atau informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi baru yang akan dipelajari. Contoh, ketika kita akan memulai materi perkalian, sebelumnya prasyaratnya adalah siswa ini sudah harus mengenal perkalian. Ya, jadi penjumlahan ini adalah pengetahuan prasyarat ya Bapak Ibu. Nah, ini yang baru, komponen yang baru dari modul ajar. Dengan mengetahui pengetahuan prasyarat, maka akan terlihat kesiapan untuk menerima materi berikutnya. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik, yaitu rangkaian pertanyaan mengenai hal paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama murid-murid sebelum memulai sebuah topik. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemantik, yang merupakan pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik-topik tertentu. Berikutnya, ini adalah acuan teknik untuk memodifikasi modul ajar. Nah, teknik modifikasi modul ajar ini cukup penting. Kenapa? Karena nanti ketika ada kegiatan di ruang kolaborasi, peserta ini akan memodifikasi ya Bapak Ibu modul ajar. Nah, ini memang harus mereka pahami. Pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. Kedua, menentukan teknik assessment yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pastinya ini semua Bapak Ibu yang memodifikasinya sesuai dengan konteks, karakteristik peserta didik dan juga di satuan pendidikan tersebut ya Bapak Ibu ya. Ketiga, teknik modifikasinya adalah menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Berikutnya, proses pembelajaran dan asesmen yang dipilih harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan konteks, lingkungan budaya, dan capaian yang berbeda pada peserta didik. Berikutnya, terakhir, untuk teknik modifikasi modul ajar ini, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemarin Bapak Ibu ketika menyusun, ketika kegiatan BIMTEK FSP, ada peserta yang menyampaikan ketika kita bertanya materi apa yang dianggap penting sehingga sampai sekarang itu masih diaplikasikan. Yaitu tadi banyak peserta yang menyampaikan perkalian Bu Mera karena sampai hari ini itu masih dipakai seperti itu. Nah, ini kita khususnya untuk di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran ini memang harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi adalah apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Oke. Berikutnya, apakah asesmennya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah cocok dengan kondisi dan capaian peserta didik yang beragam atau berbeda? Apakah sarana dan prasarananya tersedia di satuan pendidikan kita, ya nanti para pengawas sekolah pastinya? Dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik satuan pendidikan? Oke, nah ini Bapak Ibu nanti para peserta ini akan memilih modul ajar ya Bapak Ibu ya yang lengkap. Silakan memilih modul ajar, contoh modul ajar lengkap sesuai dengan jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Jadi di LMS tersebut nanti akan ada 2 ya Bapak Ibu ya. Contoh satu adalah modul ajar yang asli dan kedua adalah modul ajar yang modifikasi. Nah, peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Struktur wajib dalam modul ajar, kembali lagi ke slide yang tadi Bapak Ibu yang sebelumnya, komponen struktur wajibnya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Nanti ada lembar kerjanya di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah paradigma assessment, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan assessment. Pertama adalah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Bapak Ibu, penerapan pola pikir bertumbuh dalam assessment itu diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran ini itu lebih penting dari pada sebatas hasil akhir ya Bapak Ibu. Ide-ide tentang penerapan pola pikir bertumbuh growth mindset ini pertama Bapak Ibu, kesalahan dalam belajar itu wajar.
Sehingga apabila kita menerima, mampu dikomunikasikan dan juga dicarikan ya Bapak Ibu jalan keluarnya, maka kesalahan tersebut, siswa tersebut akan menstimulasi perkembangan otak dari peserta didik Bapak Ibu. Dan juga salah satu ide-idenya adalah bahwa belajar itu bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman ya Bapak Ibu, penalaran, penerapan, juga serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam Bapak Ibu. Nah ini yang harus diperhatikan ya dalam menentukan asesmen nanti. Berikutnya, terpadu Bapak Ibu, di mana asesmen mencakup kompetensi. Jadi asesmen nanti Bapak Ibu ya harus mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Ini yang dimaksud dengan terpadu ya Bapak Ibu, dan juga diharapkan asesmen ini melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan juga pemberian umpan balik Bapak Ibu antar teman. Seperti itu. Berikutnya, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik Bapak Ibu, apakah ingin performa, tes tertulis atau lisan, dan lain-lain. Diberikan kebebasan. Jenis asesmen, apakah asesmennya formatif atau asesmen sumatif? Silakan Bapak Ibu. Berikutnya, ini khusus SMK ya Bapak Ibu, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi, kejuruan, dan uji unit kompetensi. Bapak Ibu, penjelasan lebih lengkapnya ada di panduan pembelajaran dan asesmen ya Bapak Ibu yang sudah dikeluarkan oleh pusat. Saat ini masih yang 2021, tahun 2022-nya on progress ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, salah satu hal yang juga harus diperhatikan dalam menentukan asesmen adalah keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan dan pendidik ini kan akan menggunakan ATP atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi ketercapaian dari tujuan pembelajarannya, pendidik ini akan menggunakan kriteria yang berbeda juga, baik dalam bentuk angka yang kuantitatif maupun data kualitatif Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik dari TP-nya, karakteristik tujuan pembelajarannya. Apakah dari tujuan pembelajaran itu capaiannya nanti, ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah berupa angka atau berupa data yang kualitatif. Aktivitas pembelajaran selain memperhatikan tujuan juga, aktivitas pembelajaran dan asesmen juga diperhatikan. Nah, kriteria inilah Bapak Ibu yang disebut dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, Bapak Ibu, kita mengenal di kurikulum Merdeka ini ada asesmen awal pembelajaran. Jadi kalau asesmen diagnostik itu lebih khusus untuk Diksus ya Bapak Ibu. Untuk yang Dasmen kita mengenal, dan SMK asesmen awal pembelajaran. Dari kalimatnya sebenarnya kita sudah memahami ya Bapak Ibu, kita mengakses anak-anak ini atau menilai anak ini di awal pembelajaran. Dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik, teaching at the right level. Berikutnya, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, diberi keleluasaan ya di setiap satuan pendidikan. Misal pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka, Bapak Ibu. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang. Nah, ketika kita membahas tentang asesmen yang awal pembelajaran yang non-kognitif Bapak Ibu, kita perlu mengadakan wawancara dengan orang tua. Di awal, apalagi pandemi yang awal kemarin ya Bapak Ibu, tahun 2020, sangat tidak mudah. Bahkan kita juga kadang sebagai guru harus mengakses diri kita terkait kondisi kita, juga perlu bagaimana nanti kita juga akan mengajar. Nah, dari segi siswa, kita perlu nanti mewawancarai orang tua Bapak Ibu.
Untuk yang mungkin akan bergabung di kelas 1 ya, karena memang kan belum pernah berkegiatan bersama ya, istilahnya seperti itu. Kita akan silakan diberikan keleluasan kepada sekolah untuk mewawancarai orang tua dari segi kemampuan berbahasa siswa, dari segi sosialisasi, dari segi emosinya seperti apa, dari segi apakah memiliki data psikologi, terapi dan lain-lain. Nah, inilah dasar kita Bapak Ibu sehingga kita memahami sehingga guru ya maksud saya, sehingga pendidik itu memahami semua karakteristik siswanya, dan ini dilakukannya di asesmen awal pembelajaran. Untuk non-kognitif ya Bapak Ibu ya. Asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, tanggung jawab pembelajaran ini kan tidak hanya menjadi milik sekolah, tapi juga kan orang tua ya Bapak Ibu. Jadi memang perlu sekali asesmen yang terpadu ini, dan kita juga melibatkan orang tua. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi asesmen sebagai apa? Apakah formatif ataupun sumatif? Sumatif pun apakah sumatif di akhir materi, di akhir satu unit materi, atau asesmen sumatif di akhir semester. Berikutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Ini penting Bapak Ibu agar guru memiliki semua dokumen tentang asesmen. Tidak mengira-ngira, tidak data fiktif ya Bapak Ibu dan lain-lain, dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Masalah ini. Ibu mohon maaf. Baik, berikutnya laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Berikut slide berikutnya adalah alur asesmen Bapak Ibu. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran ya, sesuai alur perkembangan dimensi, merancang indikator, memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Lalu menyusun strategi asesmen yang akan digunakan, apakah praktek, produk, proyek, portofolio, tertulis lisan, dan sebagainya Bapak Ibu. Menyiapkan alat ukur atau instrumennya, dan Bapak Ibu rubrik pun harus jelas. Bapak Ibu ya, tidak bersifat yang umum sehingga multitafsir Bapak Ibu. Banyak sekali ditemui di lapangan, rubrik itu kadang tidak sesuai Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran, dan juga kalaupun sudah sesuai belum detail seperti itu. Berikutnya, menyiapkan instruksi atau panduan untuk peserta didik berupa lembar kerja peserta didik, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Terakhir, menyusun laporan kemajuan belajar. Jadi alur ini dimulai dari menentukan TP, Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen ada 3 Bapak Ibu ya, asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Umumnya yang dilakukan guru-guru ini adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran. Bapak Ibu harus ya, untuk di kurikulum Merdeka ini kita memperbanyak Bapak Ibu asesmen untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Oke, ini jenis asesmen ya Bapak Ibu ya. Asesmen yang paling harusnya dilakukan lebih sering, lebih banyak adalah asesmen formatif Bapak Ibu ya. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi asesmen ada 2 ya Bapak Ibu, yang berupa asesmen formatif adalah assessment as learning dan assessment for learning, dan asesmen sumatif adalah assessment of learning. Perbanyak asesmen formatif Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu, kenapa ini dalam satu bagian untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif ini bisa berupa produk, berupa drama, presentasi, tes lisan, produk. Ketika nanti Bapak Ibu, guru ya di sekolah ingin menyelenggarakan penilaian akhir semester mungkin seperti itu ya, silahkan, tidak melulu harus berupa tes tulis Bapak Ibu, berupa produk silakan, berupa tes lisan silakan, presentasi silakan, drama silakan, produk silakan. Contoh misal Bapak Ibu ya, untuk pendidikan Pancasila,
untuk assessment akhir semesternya, guru ingin mengadakan project. Projectnya misal ya Bapak Ibu adalah siswa ini menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila kedua. Boleh. Jadi untuk memberi kunjungan ke panti asuhan misalkan, memberi makan kaum duafa dan lain-lain, itu project. Jadi sudah ada alur waktunya, kapan bisa dilaksanakannya, siapa yang bisa membantu anak-anak ini dan lain-lain. Boleh Bapak Ibu diberi keleluasaan sekolah, tidak melulu asesmen sumatif ini berupa tes tulis Bapak Ibu. Silakan bisa pilih produk, drama, presentasi atau tes lisan. Tujuannya sudah bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau untuk produk adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan interaksi antar siswa, meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan proses. Karena kita paham ya Bapak Ibu bahwa pendidikan ini adalah proses bukan produk. Drama melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis, dan sebagainya Bapak Ibu. Ini adalah materi tentang pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut Bapak Ibu. Dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik, ada observasi, performa, maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik saat proses pembelajaran atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen, rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist, dan lain-lain untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan, pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya, di akhir lingkup unit materi dan yang kedua adalah akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik. Kembali lagi ke slide sebelumnya, portofolio, performa maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian siswa. Oke, ini pengembangan bahan ajar Bapak Ibu yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar yang disiapkan oleh guru ya Bapak Ibu untuk mendukung proses pembelajaran. Pertama, bahan ajar bersifat variatif, Bapak Ibu bisa berupa bahan ajar cetak dan maupun bahan ajar non cetak. Sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP. Kalau ada buku ya Bapak Ibu ya, sesuaikan buku tersebut yang disediakan dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Buku yang disediakan oleh kementerian ini sebagai referensi ya Bapak Ibu ya, karena wewenang untuk menyusun TP dan ATP-nya juga MA-nya adalah guru ya Bapak Ibu di satuan pendidikan. Kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Ya, ini ya Bapak Ibu hanya satu alternatif ya buku yang disediakan pemerintah sebagai bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Berikutnya, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Bapak Ibu, kita paham ya, gaya belajar siswa itu berbeda. Ada yang visual, kinestetik, dan juga ada yang auditori. Bentuk penugasan sebaiknya juga disesuaikan dengan karakteristik siswa ya, dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Ini adalah penyesuaian, contoh dari penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Slide berikutnya ada contoh ya Bapak Ibu untuk modifikasi modul ajar. Peserta nanti akan diminta untuk mengamati beragam contoh modifikasi modul ajar yang terlampir. Contoh modifikasi tersebut bukan ketentuan wajib. Guru diperkenankan untuk membuat modifikasi bentuk lain dengan memilih komponen-komponen yang dianggap penting dan memudahkan sekaligus membantu untuk membuat rancangan yang sederhana, namun mudah diimplementasikan di kelas masing-masing. Komponen wajib dalam modul ajar, kembali lagi yang slide sebelumnya Bapak Ibu, ada 3, tujuan, pembelajaran, langkah-langkah, dan juga assessment.
contoh modifikasi modul ajar akan terlampir di LMS. Berikutnya Bapak Ibu, para peserta akan mengikuti sesi di ruang kolaborasi. Bapak Ibu akan berdiskusi dalam kelompok ya Bapak Ibu. Ini ada instruksinya, bersamaan dalam kelompok, pilih salah satu modul ajar yang tersedia pada platform digital atau link modul ajar untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik sekolah masing-masing. Apabila dalam satu kelompok ada 4 atau sampai 5 ya peserta, maka mereka akan saling berdiskusi, kira-kira sekolah mana nih yang akan dipilih untuk sebagai acuan ya, memodifikasi modul ajar. Jadi biasanya sudah ada tuh, mereka sudah siap, apalagi ini pengawas ya Bapak Ibu, mudah bagi mereka untuk menentukan sekolah yang akan dijadikan acuan. Berikutnya, sesuaikan rancangan kegiatan dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan dari modul ajar yang dimodifikasi tersebut. Pilihlah bahan ajar yang relevan dengan modul ajar yang dikembangkan. Lalu kelompok diberikan kebebasan untuk memodifikasi semua bagian-bagian atau mencantumkan beragam komponen modul ajar yang memang dirasa diperlukan. Terakhir, setelah selesai berdiskusi, maka Bapak Ibu peserta nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Sudah diberikan ya Bapak Ibu link kumpulan modul ajarnya. Ini adalah format dari lembar kerja ya Bapak Ibu ya. Dan ini cara pengisiannya. Yang pertama, Bapak Ibu, komponen yang dimodifikasi apa? Apakah langkah, kegiatan, ataukah tujuan pembelajaran Bapak Ibu, ataukah assessment? Nah, ini nanti para peserta harus menjelaskan keterangan modifikasinya seperti apa. Harus menuliskan Bapak Ibu, memodifikasi langkah-langkah kegiatan dengan menambahkan beberapa langkah kegiatan baru agar sesuai dengan tujuan dan capaian siswa di dalam kelas. Pengalaman ketika BIMTEK FSP kemarin ya Bapak Ibu, para peserta ini melihat durasi waktu, karena melihat durasi waktu maka beberapa peserta dalam kelompok itu bahkan meng-cut kegiatan karena mereka menganalisis tidak dapat nih Bu Meira, karena lumayan lingkup materinya cukup berat sehingga tidak bisa, kegiatannya terlalu banyak. Nah, ini nanti akan terlihat dari teman-teman pengawas bagaimana mereka memodifikasi modul ajarnya di kelompok masing-masing. Berikutnya, modul yang telah disederhanakan. Ini diisi ya identitasnya, nama modul, penulisnya berarti kelompok, fasenya apa, apakah A, B, C, D, E ya Bapak Ibu, F ya, temanya apa, dan modul modifikasi Bapak Ibu punten silakan mengkopas saja ya. Untuk poin nomor 2, modul yang telah disederhanakan, modul modifikasinya copy paste saja Bapak Ibu. Dari ini ya, jadi dari komponen yang dimodifikasi beserta keterangannya. Jadi bisa nanti teman-teman ini tinggal kopas dari isian format di lembar kerja ruang kolaborasi yang nomor 1. Seperti itu. Jadi ini akan ada LK, mereka mengisi, berdiskusi, dan mereka nanti presentasi. Berikutnya refleksi terbimbing, Bapak Ibu. Narasumber, ya Bapak Ibu nih, kita akan menunjuk satu orang peserta untuk menjawab pertanyaan refleksi diri. Penjawab pertama diperbolehkan menunjuk peserta lain untuk menjawab pertanyaan refleksi berikutnya. Jawaban dijawab bersama dengan penguatan oleh kita Bapak Ibu sebagai narasumber. Pertanyaannya diantaranya, apa saja tantangan yang tadi dihadapi nih Bapak Ibu peserta ya dalam memodifikasi modul ajar? Bagian mana dari modul ajar yang belum dipahami dan masih membutuhkan pemahaman yang lebih? Terakhir, kesulitan apa yang muncul terkait assessment yang direncanakan dalam modul ajar? Ini ada 3 pertanyaan pemandu ya Bapak Ibu untuk refleksi diri. Berikutnya masuk ke demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Kerja mandiri ya. Pilih salah satu modul ajar pada platform digital dan link yang telah disediakan, kemudian analisis tujuan pembelajaran, aktivitas atau langkah kegiatan pembelajaran, dan assessment yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi sesuai karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sekolah masing-masing. Nanti akan ada linknya seperti biasa Bapak Ibu ya untuk teman-teman peserta ini. Tidak jauh beda ya Bapak Ibu dengan lembar kerja di ruang kolaborasi ya. Untuk format lembar kerja demonstrasi kontekstual ini sama, ada 2. Pertama adalah identifikasi, hanya bedanya kalau tadi ketika sesi diskusi mereka berkelompok mengerjakannya dan mereka menentukan sendiri komponen apa nih Bapak Ibu yang akan mereka modifikasi. Tapi kalau di lembar kerja demonstrasi kontekstual ini sudah kita berikan acuannya, komponen yang harus yang dimodifikasi, apakah tujuan, susunan,
pelaksanaan assessment, susunan pembelajaran dan pelaksanaan assessment. Dan apabila para peserta ya secara individual atau mandiri ini merasa ada bagian lain yang perlu dimodifikasi, silakan. Bisa menambahkan Bapak Ibu. 4, 5, 6, 7 silakan. Berikutnya modul yang telah dimodifikasi tidak jauh beda ya Bapak Ibu ya instruksinya dengan lembar kerja di ruang kolaborasi. Mereka harus copy paste saja Bapak Ibu ya. Copy paste saja dari yang pertama Bapak Ibu. Berikutnya rencana aksi nyata. Ini ada lembar kerja aksi nyata Bapak Ibu ya, membuat rencana terkait ide perencanaan pembelajaran melalui modifikasi modul ajar yang nanti akan dilakukan di sekolah penggerak. Apa saja yang akan dipelajari, siapa saja pihak yang akan diajak untuk berdiskusi, hal apa saja yang akan dibahas, kapan waktu pelaksanaannya, dan lain-lain. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu ya. Akan ada 3 poin. Seperti itu. Ini lembar kerja rencana aksi nyata. Berikutnya sesi refleksi. Bapak Ibu peserta ini secara mandiri ya Bapak Ibu akan membuat catatan kecil mengenai apa saja yang telah dipelajari oleh peserta. Hal baru apa yang bisa menjadi bahan belajar terkait perancangan pembelajaran dalam modul ajar. Berikutnya apa saja yang akan dilakukan untuk membuat rancangan belajar yang baik. Dan manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari modul ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sesi refleksi. Apakah boleh menyampaikan catatan kecil atau refleksi dirinya? Silakan Bapak Ibu. Ya, diberi keleluasaan untuk teman-teman menyampaikan hasil atau refleksi dirinya atau catatan kecil yang sudah dibuatnya. Silakan. Baik Bapak Ibu, ini terakhir slide 44 ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan garis besar ya dari kurikulum Merdeka ini. Bahwa kurikulum Merdeka ini itu landasan filosofisnya menggunakan teori belajar konstruktivis. Jadi kalau konstruktivisme berarti nanti pemahaman itu akan melalui understanding by design. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca juga nanti buku-buku yang terkait dengan understanding by design ini, di mana seperti yang disampaikan oleh Bu Maira tadi bahwa kita itu mulai dari backward. Jadi kita mulai dari backward design. Kita mulai dari belakang. Nah, inilah juga yang membedakan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu kita mulai dari depan. Kita tentukan dulu materinya apa atau topiknya apa, baru kita urut langkah pembelajarannya apa, kemudian baru hasilnya bagaimana. Tapi kalau ini backward design ini kita tetapkan dulu targetnya itu apa, tujuannya itu apa. Itulah yang kita sebut dengan capaian pembelajaran dan itu berada di akhir fase. Nah, kemudian nanti setelah itu barulah kita turunkan nanti langkah pembelajarannya seperti apa, tujuan apa, asesmennya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti jelas apa yang akan didapat oleh siswa itu. Nah, Bapak Ibu untuk menjelaskan itu tadi izinkan saya share screen Bapak Ibu. Izinkan ya Bu Evi untuk share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk desain mundur ini Bapak Ibu yang kita sebut juga tadi dengan backward design. Ini ada PPT ini dari teman yang saya pakai Bapak Ibu, ini cukup mudah untuk kita pahami. Jadi kalau kita lihat di sini apa itu desain mundur itu ya. Kalau kita lihat apa itu desain mundur atau backward design ini. Nah, kalau selama ini gitu ya Bapak Ibu, sebagai perancang pembelajaran kita juga harus juga memahami metode perancangan yang kita gunakan. Jadi salah satu metode perancangan pembelajaran yang efektif adalah perancangan mundur atau backward design. Seperti yang termakna dari namanya, desain mundur dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kita akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran. Sebagian besar rancangan pembelajaran dengan cara yang kita gunakan
untuk merancang itu fokus pada konten dan tidak pada hasil. Jadi yang selama ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya seorang guru akan menentukan topik tertentu, misalnya teori Pitagoras. Kemudian memilih sumber belajar, misalnya lembar kerja, memilih metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan bahan ajar dan topik tanda jawab pendek atau isian. Nah, dan tanya jawab pendek, isian, dan juga nanti dan tanya jawab pendek, isian, dan berharap terjadinya proses belajar. Nah, akhirnya guru akan memikirkan soal-soal matematika untuk menilai pemahaman siswa akan teori Pitagoras. Nah, dalam pendekatan ini asesmen dilakukan secara sumatif, jadi dilakukan di akhir pelajaran dan bersifat menghakimi. Jadi kalau kita lihat alurnya Bapak Ibu, itu selama ini ya kita mulai dari konten dahulu atau topik dahulu, kemudian baru kita tentukan kegiatannya, nanti asesmennya di akhir. Ya, yang bisa kita sebut dengan asesmen sumatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, namun cara di atas adalah cara kurang baik untuk merancang pembelajaran. Walaupun dimulai dari topik, namun tidak ada tujuan yang jelas dari topik tersebut. Karena tidak ada tujuan, guru dan siswa tidak tahu kemana harus mengarahkan pembelajarannya. Bahkan, guru kemungkinan tidak memiliki tujuan pembelajaran sampai pembelajaran berakhir saat ia merancang ulangan. Dan inilah yang terlambat bagi pembelajaran yang baik bagi siswa kita. Sehingga tidak tahu ya siswa itu dia itu belajar itu manfaatnya bagi dia itu untuk apa, karena gurunya juga sendiri tidak tahu dengan tujuan pembelajaran itu nanti untuk apa. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini rancangan pembelajaran yang sebelumnya yang kita lalui itu, ya kita selalu dulu menetapkan topik atau konten, kemudian baru menentukan kegiatannya, kemudian menetapkan asesmennya seperti apa. Nah, untuk backward design atau kita sebut juga desain mundur, itu kita mulai dengan tujuan pembelajaran, ya yang kita kenal dengan namanya CP, capaian pembelajaran. Nah, kemudian baru kita kembangkan asesmennya, setelah itu baru kita rencanakan kegiatannya. Nah, ini kita tarik ke depan Bapak Ibu ya, dari belakang kita tarik ke depan. Ya, jadi di sini guru menentukan dulu tujuan dari pembelajaran. Nah, sebagai contoh tadi untuk materi Pitagoras, tujuan pembelajarannya adalah siswa akan memahami bagaimana menghitung dengan teori Pitagoras. Nah, yang kedua, siswa akan memahami bagaimana menerapkan teori Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melakukan asesmen terhadap tujuan-tujuan di atas, guru akan melibatkan siswa dalam kegiatan sebagai berikut. Jadi setelah tujuan kita tetapkan, maka kita tahu bagaimana untuk mengaksesnya. Nah, sebelum mengakses itu, siswa itu kegiatannya, siswa saya melakukan pengajaran supaya tentang teori Pitagoras, siswa nanti melengkapi lembar kerja individual, bisa juga guru nanti melakukan tanya jawab untuk berdiskusi dengan seluruh siswa. Jadi ini juga bisa menjadi tes awal bagi kita ya Bapak Ibu sebelum mulai pembelajaran. Nah, jadi formatif ini bisa juga sebagai tes awal untuk mengetahui posisi keberadaan siswa kita. Apakah dia sudah kenal dengan teori Pitagoras, ataukah dia masih belum bisa mengenal bagaimana mengkuadratkan gitu ya, atau dia sudah bisa sudah bisa menerapkan, sehingga itulah nanti pembelajaran itu yang disebut dengan differentiated learning. Nah, kemudian untuk kegiatan luar kelasnya, misalnya siswa harus menentukan dan menunjukkan yang manakah yang lebih cepat berpindah dari sudut lapangan di titik barat daya atau dengan melewati jalan setapak di luar lapangan, dan mereka harus menentukan jawaban mereka menggunakan teori Pitagoras. Nah, kemudian baru guru merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, siswa belajar secara induktif mengenai teori Pitagoras. Kemudian dalam kelompok kecil, siswa saling mengecek pemahaman. Kemudian yang ketiga, siswa menjelaskan teori Pitagoras ke seluruh kelas. Yang keempat, kegiatan kelompok kecil, siswa menggunakan teori Pitagoras untuk menghitung jarak terpendek di antara dua titik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi hasil
yang diharapkan atau tujuan. Nah, ketika kita memulai perencanaan, identifikasilah satu atau dua tujuan atau hasil pembelajaran. Apa yang akan dapat diketahui oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, kemudian guru merencanakan kegiatan siswa belajar secara induktif, mengikuti Pitagoras. Dalam kelompok kecil, siswa saling mengecek pemahaman, siswa menjelaskan teori Pitagoras ke seluruh kelas. Kemudian kegiatan kelompok kecil, siswa menggunakan teori Pitagoras untuk menghitung jarak terpendek di antara dua titik. Nah, ini kalau kita lihat dalam mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan, itu ketika kita mulai perencanaan, identifikasilah satu atau dua tujuan atau hasil pembelajaran apa yang akan dapat diketahui oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh siswa. Tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional. Misalnya itu dari pernyataan siswa akan menggunakan aplikasi Inspiration untuk menciptakan pemetaan konsep. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan. Jadi bukan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan karena ini kan siswa menggunakan aplikasi Inspiration untuk menciptakan pemetaan konsep. Ini kita sering salah gitu ya. Dianggap ini tujuan. Yang tujuan ini adalah seperti ini. Jadi siswa memahami bagaimana peta konsep dapat digunakan dalam proses curah pendapat. Nah, itu baru disebut dengan tujuan pembelajaran gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian menemukan bukti yang dapat diterima. Jadi setelah kita mendapatkan tujuan pelajaran, kita harus tahu apa indikator pencapaian itu sudah dicapai dalam bentuk bukti-bukti yang dapat diterima. Nah, itulah kita melakukan asesmen atau penilaian. Jadi sekarang bagaimana para guru akan mengetahui bahwa para siswa telah memenuhi tujuan-tujuan ini. Ini adalah sebuah asesmen. Biasanya dalam pembelajaran tradisional, asesmen itu ada di akhir pelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini itu kita lebih sering seperti kata Bu Medira tadi melakukan namanya assessment for learning. Jadi asesmen formatif, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana penguasaan siswa itu terhadap tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian juga itu tadi ada beberapa tipe untuk formatif. Itu bisa nanti tanya jawab, bisa observasi, bisa esai, bisa bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari asesmen formatif ini adalah untuk melihat seberapa jauh siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman, sehingga Bapak dan Ibu tidak ada lagi nanti kasusnya siswa itu yang akan tinggal kelas, karena setiap pembelajaran siswa itu kita evaluasi gitu ya, karena formatif tadi. Kemudian juga kita langsung perbaiki gitu. Jadi setiap hari itu harusnya setiap pembelajaran itu kita melakukan asesmen formatif, setiap hari kita melakukan perbaikan, sehingga tidak akan ada lagi terjadi anak-anak yang seperti misalnya dia di kelas 6 Bapak Ibu, ternyata dia belum bisa membaca ya, karena gurunya hanya melakukan asesmen sumatif gitu ya, tapi tidak dinyana ternyata bahwa kelas 6 anak itu tidak bisa membaca. Tapi dengan asesmen formatif ini ya, kita akan tahu, oh ini anak ini sudah kenal huruf, anak ini sudah bisa merangkai kata, kemudian anak itu sudah bisa membuat kalimat, sehingga akhirnya oh ternyata dia bisa membaca dan akhirnya dia naik kelas. Jadi tidak ada istilahnya tinggal kelas Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan asesmen formatif ini. Nah, itu Bapak dan Ibu, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman. Nah, sebagai guru dengan asesmen formatif ini kita ingin memastikan bahwa siswa itu berhasil, dan cara terbaik adalah melakukan pengecekan secara konstan dan melakukan asesmen terhadap perubahan mereka. Nah, bentuk-bentuk asesmen yang tadi didaftar dalam paragraf sebelumnya juga dapat jadi asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif biasanya bentuk tes atau ujian dan biasanya bersifat final. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk memberi sertifikasi kepada siswa atas penguasaan atau atas konsep atau keterampilan yang dia miliki. Nah, berikutnya setelah kita menetapkan tujuan, jadi menetapkan asesmen, kemudian kita merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Nah, setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran, teknik asesmen untuk mengukur tujuan pelajaran, kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu prinsip daripada backward design itu yang kita pakai di sini untuk menciptakan understanding by design. Jadi nanti akan memungkinkan Bapak Ibu untuk setiap peserta didik itu akan memiliki alur tujuan pembelajaran yang berbeda-beda gitu ya.
Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sekarang mau ke Jakarta gitu ya, contohnya ada yang di Sulawesi misalnya, ada yang di Papua, ada yang di Jawa Tengah misalnya, Jawa Timur. Nah, itu tentu tujuannya sama, itu sampai di Jakarta. Tapi nanti dari mana Bapak Ibu itu jalannya, jam berapa Bapak itu berangkat. Nah, itu nanti akan berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran itu. Sehingga nanti Bapak Ibu kita itu belajar selama ini lebih mengutamakan konten gitu ya, sehingga kita memaksakan kehendak kita kepada anak. Nah, anak yang memang dia itu patuh kepada orang dewasa, ya dia terima saja gitu ya, dia tersenyum saja gitu ya, tapi sebenarnya batinnya itu menangis. Nah, makanya kalau kita lihat itu kalau sudah datang hari libur, mereka itu senang sekali gitu ya, hore tidak sekolah gitu, karena itu tadi. Tapi kalau dengan kurikulum merdeka ini nanti kita itu mulai dari posisi anak Bapak Ibu. Jadi anak bisanya apa, baru kita lakukan pembelajaran. Jadi masing-masing anak nanti akan beda perlakuannya gitu. Nah, kemudian apa sebenarnya akan diajarkan guru? Seberapa banyak ia harus memberikan kuliah atau presentasi satu arah? Seberapa banyak harus ditemukan sendiri oleh siswa? Nah, itu kalau kita sudah tahu tujuan pembelajaran itu. Kemudian kegiatan apakah yang ditemukan sendiri oleh siswa? Kegiatan apakah yang akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara terbaik? Materi dan sumber belajar apakah yang akan dibutuhkan siswa? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Kemudian bagaimana para siswa akan dikelompokkan? Jadi Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka ini yang menggunakan understanding by design, yang menggunakan backward design, yaitu kita harus mulai dengan identifikasi tujuan dulu, hasil. Nah, identify desired result. Kemudian baru kita menentukan bukti-bukti untuk ketercapaian pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita tahu bukti-bukti untuk menentukan ketercapaian pembelajaran, baru kita merancang pembelajarannya sehingga anak nanti akan mencapai capaian pembelajaran yang sesuai fase gitu Bapak Ibu ya. Jadi fase itu nanti kenapa fase tidak per tahun, itu harapannya supaya anak bisa lebih mengeksplor lagi potensi yang ada di dirinya gitu, sehingga di dalam fase ini itu ditetapkan 1 sampai 3 tahun. Itu beda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi nanti untuk untuk menetapkan tujuan itu, ini formatnya ini tidak baku ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kurikulum merdeka ini kita tidak menetapkan format. Itu yang namanya format bisa terserah gitu ya, senangnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi ini hanya sebagai inspirasi. Jadi dalam menetapkan tujuan itu kita harus menetapkan goal gitu ya, kemudian pengertian apa yang dicapai oleh siswa gitu ya. Nah, kemudian baru kita menetapkan bukti-bukti evidence untuk performance daripada siswa itu. Nah, kemudian ada learning activities yang harus kita lancang. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi nanti model-modelnya itu bisa apa saja. Yang terpenting adalah sembari guru merencanakan kegiatan, menentukan strategi, pelompokan dan merancang belajar, dia selalu perlu untuk mengecek kembali tujuan pembelajarannya selama ia melakukan perencanaan ini. Jadi asesmen formatif itu sangat dianjurkan setiap kali kita mengajar, sehingga setiap kali itu juga kelemahan siswa bisa kita ketahui, bisa kita perbaiki, sehingga kalau setiap hari dia ujian formatif, tentu kalau dia nanti ujian sumatif, logikanya bagaimana Bapak Ibu? Tentu pasti akan lulus gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari backward design inilah nanti yang akan menjadi dari CP ya, capaian pembelajaran itu akan diuraikan jadi tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian rangkaian tujuan pembelajaran terkait itu nanti akan membentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sebagai contoh nanti ada ini Bapak dan Ibu, alur tujuan pembelajaran ini. Jadi kebetulan ini untuk fase D ya, fase D itu untuk di SMP kelas 7, 8 dan 9. Ini kelas 7. Nah, inilah yang namanya alur pembelajaran. Dan ini tidak baku Bapak Ibu. Bisa saja nanti dipindah-pindah gitu ya. Yang kotak hijaunya pindah menggantikan kotak biru dan sebagainya, tergantung nanti Bapak Ibu mengatur strategi pembelajaran seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini nanti alur tujuan pembelajaran untuk kelas 8 ya, dan ini sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, ini tidak baku gitu ya. Jadi ini tergantung dari ininya nanti posisi
siswa kita itu berada di mana. Jadi ini kenapa dibuat kotak yang berbeda, sama kayak puzzle Bapak Ibu, ini bisa diganti-ganti, bisa ditukar tempat gitu ya. Nah, bagaimana strategi yang paling efektif untuk mencapai CP, capaian pembelajaran ini untuk kelas 9. Nah, dari mana ini dapat alur tujuan pembelajaran ini? Nah, ini Bapak Ibu, dari ini ada CP gitu ya. Nah, di sini kalau perlu Bapak Ibu ingat bahwa di CP itu juga ada elemen. Nah, elemen ini nanti tergantung karakteristik mapel. Jadi ada yang konten yang dipakai sebagai elemennya, seperti matematik ini elemennya konten. Jadi ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, ada geometri untuk tiap fasenya. Nah, kemudian ada juga nanti mata pelajaran yang menggunakan keterampilan sebagai elemennya. Misalnya seperti IPA gitu ya. Nah, kimia itu elemennya itu adalah keterampilan proses. Nah, ini Bapak dan Ibu dari CP tadi itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dalam menurunkan tujuan pembelajaran ini, penulis ini kebetulan dia menggunakan alat bantu gitu ya. Jadi dia tetapkan kontennya. Tapi ini tidak berlaku ini ya Bapak Ibu ya, tidak mengikat. Ini boleh saja Bapak Ibu tidak seperti ini, boleh buat cara Bapak Ibu bagaimana. Yang penting antara capaian pembelajaran ini dengan tujuan pembelajaran ini bukan sekedar memindahkan gitu ya. Karena kalau hanya memindahkan itu tidak ada gunanya. Tapi di sini itu berbeda antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh ini misalnya bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat ini sudah merangkai semua CP yang ada di sini, mulai dari dia mengidentifikasi penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari, kemudian bagaimana cara menuliskan, membandingkan bilangan bulat, kemudian dia nanti bisa terkait dengan operasi aritmetika, karena di sini nanti bilangan itu ternyata ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada bilangan desimal. Nah, nanti Bapak Ibu lihat bahwa di sini tidak sama antara CP dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah kita peroleh tujuan pembelajaran, nanti tinggal kita menentukan dari mana dulu alurnya siswa kita itu mulai. Misalnya ini dikasih kode B7.1, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu ya, ini karena hanya untuk dirinya sendiri nih Bapak, ini membuat hanya untuk dirinya gitu ya, jadi supaya tahu nanti ketika dia menyusun seperti CP seperti alur tujuan pembelajaran yang sudah ada ini. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, ini hanya membantu, kemudian nanti ada alokasi waktu, ada kelas. Nah, begitu juga nanti dengan MA-nya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, nanti MA ini harus diingat bahwa di MA ini itu tujuan pembelajarannya harus berdasarkan ATP dan CP yang sudah dianalisis gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini itu harus berdasarkan ATP dan CP. Jadi tinggal nanti TP-TP yang sudah dibuat itu tinggal dicomot, dimasukkan ke dalam modul. Kemudian juga nanti di sini akan ada profil pelajar Pancasila ya, bergotong royong, mandiri, benar kritis. Nah, nanti sub elemennya itu akan ada di dalam langkah-langkah pembelajaran ini Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa untuk modul ajar itu cukup hanya mengandung 3 saja, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Jadi untuk yang sekarang ini sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi kita tekankan kepada Bapak Ibu guru yang 22 komponen itu masa lalu gitu ya. Yang masa sekarang itu tidak usah banyak-banyak, cukup modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran seperti apa, asesmennya seperti apa. 3 komponen itu saja.